di channel YouTube aku Diary Ruth. Belakangan ini kan di berita banyak banget ya guys, tentang uh, artis yang lagi ta'aruf. Jadi aku kali ini mau sharing-sharing gimana cara sukses untuk menikah ta'aruf. Nah, tips yang pertama itu yaitu tujuan menikah itu adalah ibadah. Nah, jadi jangan karena didesak teman atau didesak keluarga atau aduh udah umurnya udah pas nih atau udah kelewat untuk nikah, tapi kenapa ya belum nikah-nikah gitu. Jadi siapa yang ada atau siapa yang ngelamar kita iakan gitu, bukan, tapi harus dengan tujuan ibadah supaya nanti kedepannya kita tidak ada penyesalan atau tidak ada berpikir bahwasanya ini bukan sih jodoh aku, jangan-jangan ini bukan jodoh aku, karena namanya kalau kita sudah menikah sudah pasti itu adalah jodoh kita. Jadi kalau kalian mau menikah ta'aruf itu harus selalu ditanamkan di dalam pikiran kalian bahwasanya apa sih tujuan aku untuk menikah itu. Menikah itu tujuannya adalah ibadah. Nah, tips yang kedua yaitu buat ekspektasi terburuk dulu tentang pasangan kita. Jadi gini maksudnya buat ekspektasi terburuk itu. Jadi ketika kita menikah, kita itu berpikir bahwasanya pasangan kita itu bukan orang yang sempurna gitu loh. Pasangan kita itu pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Nah, apalagi yang untuk yang ta'aruf, kita itu belum tahu sama sekali apa sih kekurangan pasangan kita. Orang yang pacaran aja udah 2 tahun, 5 tahun atau 7 tahun aja itu masih 20% loh guys. Dia tahu sifat asli sebenarnya pasangannya. Apalagi yang ta'aruf. Ta'aruf itu pasti belum tahu sifat asli pasangannya. Nah, bagaimana kita buat dulu ekspektasi kita terburuk. Jadi kalau misalnya pasangan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita nggak terlalu kecewa gitu. Kita sudah tahu memanage pemikiran kita bahwasanya oh iya pasangan aku bukan pasangan yang sempurna. Jadi kalau dia punya kekurangan, tugas aku sebagai istri untuk menutupi kekurangan suami aku. Jadi kalau misalnya dia mengecewakan kamu suatu saat dan tidak sesuai dengan harapan kamu, kamu tidak terlalu kecewa. Karena apa? Menikah itu adalah keikhlasan. Keikhlasan kita untuk mencintai setiap kekurangan dan kelebihannya. Kalau cuman kelebihannya, siapa juga bisa. Tapi kalau untuk kekurangannya, disitulah kita dituntut sebagai istri untuk selalu menerima kekurangan pasangan kita. Nah, kekurangan itu seperti apa? Bukan seperti yang kayak dia tidur ngorok, bukan seperti itu ya guys. Mungkin ada sifat-sifat tertentu yang kita nggak bisa terima, atau ada perbuatannya yang kita mungkin secara logika itu kita nggak bisa maafkan. Tetapi apa? Hati kita ikhlas untuk memaafkannya, itulah tugas kita sebagai istri. Makanya tadi aku bilang harus buat ekspektasi terburuk dulu kepada pasanganmu. Jangan gantungkan harapanmu kepada pasanganmu bahwasanya pasanganmu itu adalah orang yang sempurna yang mengerti kamu apa adanya. Enggak guys, karena pasangan kamu juga manusia sama seperti kamu. Kita juga harus berpikir bahwasanya kita juga bukan orang yang sempurna. Nah, bagaimana kalau pasangan kita menilai kita itu orang yang sempurna? Pasti dia bakalan kecewa kan. Nah, di dalam rumah tangga itu nggak ada yang namanya itu apa yang kita buat itu harus kita terima, enggak. Karena apa? Menikah itu adalah ikhlas, keikhlasan kita untuk mencintai seseorang, menerima kekurangan seseorang. Nah, tips yang ketiga adalah kebahagiaan adalah tanggung jawab diri sendiri. Apa itu kebahagiaan adalah tanggung jawab diri sendiri? Nah, kebanyakan ya guys, orang menikah itu karena ingin bahagia. Kebanyakan orang menikah itu karena ingin kehidupan yang sempurna seperti di dongeng, seperti film-film Korea. Enggak sayang, kalau untuk menikah itu menyatukan dua kepala menjadi satu. Nah, bukan pasangan kamu yang menentukan kebahagiaan kamu sayang, bukan. Tapi dirimu sendiri yang menentukan kebahagiaan kamu. Karena belum tentu apa yang dia suka itu menjadi kesukaan kamu, belum tentu. Itu kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Apapun keadaannya, kita harus bisa menciptakan kebahagiaan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membahagiakan pasangan kita kalau kita sendiri enggak bahagia? Selain bersyukur, kalian harus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ketika kalian kecewa, ketika kalian bertengkar dengan pasangan kalian, kalian akan menjadi tenang dan menjadi lebih rileks ketika kalian curhat kepada Tuhan. Boleh nggak sih curhat sama teman atau keluarga? Sangat tidak boleh sayang, karena ketika kalian sudah menikah, aib kalian adalah aib suami kalian, aib suami kalian adalah aib kalian. Ketika dua orang menikah, bercerai itu adalah salah dua-duanya, bukan salah satunya. Ketika dua orang bercerai,
itu adalah kebobrokan dua-duanya, bukan kebobrokan satu-satunya ya, bukan hanya saya atau suami saya, enggak, itu dua-duanya. Untuk menyatukan dua kepala itu memang sulit, sayang, apalagi kalian ta'aruf, sangat-sangat sulit. Nah, bagaimana cara kalian untuk meredam emosi atau kekecewaan kalian kepada pasangan kalian ketika pasangan kalian tidak sesuai dengan harapan kalian, yaitu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kalian harus berpikir bahwasanya memang dialah jodoh yang dikirimkan kepadaku. Tidak ada satu pasangan pun yang benar-benar cocok, tidak ada satu pasangan pun yang sempurna, itu tidak ada. Harus kalian yang menyempurnakan rumah tangga kalian. Yang ta'aruf ya, itu harus belajar itu 2 kali lipat dari orang yang benar-benar pacaran, karena bakal banyak kejutan-kejutan yang akan kamu alami ketika kamu menikah. Tips yang kelima atau yang terakhir yaitu jaga komitmen. Nah, bagaimana kita cara menjaga komitmen? Yaitu kita harus berpikir bahwasanya menikah itu hanya sekali. Jadi nggak ada itu namanya kalau kita mau menikah ya udah, yang penting menikah dulu. Kalau nanti cocok ya cocok, kalau nggak cocok ya udah, palingan juga jadi janda. Nah, itu hilangkan ya guys di dalam pemikiran kalian ya. Karena menikah hanya sekali, satu kali seumur hidup. Jadi kalau kalian di dalam rumah tangga kalian itu, aku tuh setiap hari loh ribut, tidak, kayaknya udah nggak ada jalan keluar lagi deh, kayaknya memang harus pisah deh, harus gini. Enggak guys, tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau pemikiran kita tidak ingin berpisah, jangan pernah satu kali pun terlintas di dalam pikiran kalian itu akan berpisah dengan pasangan kalian. Karena sekali saja kalian berpikir seperti itu, seterusnya kalian akan berpikir seperti itu. Ketika ada masalah, kalian pasti berpikir, oh ya udah deh pisah aja. Nah, besok lagi, oh ya udah deh pisah aja. Enggak, tapi begini, yang di dalam pemikiran kalian itu, oh masalah gini, kemarin juga lebih parah, aku bisa kok nyelesainnya. Jadi ini pasti bisa. Cuman gitu aja kecil. Kalian harus bisa berpikir bahwasanya masalah kalian itu adalah masalah yang paling kecil di dunia, meskipun masalah itu sudah seperti tidak ada jalan keluarnya lagi. Nah, kembali lagi ke tips yang keempat, kalian harus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kalian bisa mendapatkan jalan keluar. Meskipun kalian tidak mendapatkan jalan keluar, kalian bisa lebih berpikir tenang. Tidak ada rumah tangga yang tidak mengalami keributan guys, tidak ada rumah tangga yang tidak mengalami masalah. Namanya juga udah 2 kepala, sedangkan kita kakak beradik aja atau mama dengan anaknya saja bisa berantem, bisa berpikir bahwasanya nggak mau lagi, aku mau pergi dari rumah ini, kita pasti bisa berpikir seperti itu, apalagi dengan pasangan. Sudah pasti berbeda, kita dibesarkan dengan keluarga yang berbeda, kita dibesarkan dengan cara didik yang berbeda, orang tua yang berbeda, pengajaran yang berbeda. Jadi nggak mungkin kalian bisa satu pemikiran. Jadi tinggal lagi kita bagaimana untuk menjaga komitmen kita. Seperti yang saya bilang tadi, jangan pernah berpikir bahwasanya kita bisa bercerai. Jangan pernah berpikir seperti itu. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, kunci rumah tangga itu ada di wanitanya. Kalau wanitanya mengatakan tidak untuk bercerai, itu tidak akan terjadi. Tapi ketika wanitanya sudah berpikir seperti itu, karena kita itu adalah, kalau kita ibarat rumah, kita itu adalah tiangnya. Ketika tiangnya sudah mulai rapuh, maka rumahnya akan roboh. Jadi, bagaimana kita mengokohkan rumah itu? Jadi kita harus kuat, sebagai tiang kita harus kuat supaya rumah itu tetap kokoh dan tetap bisa jadi tempat berlindung ketika hujan datang, badai datang, panas datang, rumah itu bisa tetap menjadi pelindung. Nah guys, itu dia tadi 5 tips sukses menikah ta'aruf. Semoga videoku kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jangan lupa subscribe, comment, like, and share semua video-video aku. Nantikan video aku selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.